Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Stefani Bendelina Julia Labdoo, NIM 2021 79024, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya membawa tugas Mekanika Tanah 2. Berikut pembahasan yang akan kami bahas, yaitu distribusi tegangan dalam tanah. Teori yang kita ambil yaitu teori Boussinesq, yang melingkupi beban titik, beban merata persegi panjang, beban merata berbentuk lingkaran, beban merata trapesium memanjang. Nah, pertama saya masuk dengan beban titik. Tambahan tegangan vertikal atau delta sigma Z pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik Q di permukaan dinyatakan oleh persamaan berikut. Nah, di sini ada delta sigma Z sama dengan 3Q per 2 PZ kuadrat dalam kurung 1/1 tambah R per Z kuadrat dan dikuadratkan lagi 5/2. Atau kita bisa bulatkan menjadi delta sigma Z sama dengan Q dalam kurung 3Z pangkat 3 per 2Pi dalam kurung R kuadrat tambah Z kuadrat tutup kurung dipangkatkan lagi dengan 5/2. Keterangannya, Q adalah beban titik tegak lurus permukaan, Z adalah kedalaman diukur dari permukaan tanah sampai titik yang ditinjau, sedangkan R adalah jarak horizontal dari beban titik ke titik yang ditinjau tegangannya. Berikut, jika faktor pengaruh untuk beban titik pada teori Boussinesq didefinisikan sebagai IB sama dengan 3/2Pi dalam kurung 1 tambah R per Z kuadrat dan dikuadratkan lagi dengan 5/2, maka dapat ditentukan bahwa delta sigma Z sama dengan Q per Z kuadrat IB. Nah, ini sudah rumus-rumusnya yang sudah saya tunjukkan. Baik, kita masuk di contoh soal. Pada kolom 1 keterangannya adalah 430 kN, kolom 2 yaitu 240 kN, dan kolom 3 420 kN. Dan Z-nya atau kedalamannya adalah 2,5 meter. Nah, pertanyaannya yaitu hitunglah tambahan tegangan vertikal atau delta sigma Z pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik 1, 2, dan 3 yang diperlihatkan dalam gambar berikut. Pertanyaan kedua, jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basah adalah 10 kN per meter kubik, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden tekanan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titiknya? Berikut penyelesaiannya. Nah, di sini sudah ada masing-masing jawaban pada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, saya menjelaskan sedikit hasil dari tabel berikut, pengisian dari tabel berikut yaitu R-nya 2. R-nya 2 kita dapat dari jarak antara titik 1 kolom 1 pada titik satunya. Jarak dari ini ya. Pembagian antara 4 dibagi 2. Berikut R per Z-nya. R-nya ketika kita sudah ketahui 2, jaraknya 2, maka 2 itu sabar ya. Nah, maka 2 sabar ya.
maka R per Z ya, R per Z. Nah, cara pengerjaannya, R-nya kita ketahui 2 ya, karena jaraknya per Z-nya yaitu 2,5. Z-nya itu adalah kedalaman. Nah, maka kita dapat hasilnya yaitu 0,8. Nah, begitu ya, untuk mendapatkan R per Z. Baik, kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan IB-nya ini, seperti pada rumus berikutnya, ini semuanya sudah saya hitung sehingga mendapatkan 0,139. Kita masuk pada delta sigma Z. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya. Delta sigma Z. Berikut kita masuk pada cara penyelesaiannya. Kita tinggal isi saja ya nilai-nilainya. Tadi kita lihat 430. Ini pada kolom yang pertama ya, 430. 430. Hmm. 400. Per Z-nya yaitu 2,5. Z-nya itu adalah kedalaman 2,5. 2,5 ini kita kuadratkan menjadi 6,25. 6,25. Nah, IB-nya ini kita isi ini ya, sesuai 0,139. Sambung aja. Maka hasil yang didapatkan adalah 9,5. Begitu ya cara pengerjaannya. Dan di titik 2 pun begitu, cara pengerjaannya sama dengan titik 1, titik 3. Semua menyesuaikan. Berikut kita masuk pada di sini ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilainya, kita tinggal masukkan saja pada titik 1 ini delta sigma Z-nya ada 9,5 ditambah dengan 0,27. Nah, itu kita dapat dari sini ya.
Ini pada titik 1, ini titik 1, ini kita jumlahkan, kemudian kita dapat hasilnya. Ini. Berikut pada titik 2, delta sigma Z-nya 7,6 tambah 18,3 tambah 0,76, hasilnya yaitu 26,66. Ini ya, 7,6, 18,3 itu untuk titik 2. Nah, berikut pada titik 3, delta QZ-nya 0,26, 9,3 dan 9,3 dijumlahkan, hasilnya yaitu 18,86 kN meter per segi. Nah, begitupun dengan selanjutnya. Ini baik, kita masuk pada pertanyaan kedua, yang dimana pertanyaannya itu tekanan overburden pada kedalaman 2,5, Z-nya sigma Z sama dengan Z gamma B, sama dengan Z-nya tadi kedalamannya yaitu 2,5. Maka kita taruh dikalikan dengan gamma B-nya, kita lihat tadi ini ya, ini yang ini 10. Maka di sini kita taruh 10 sama dengan 25 kN per meter. Berikut tegangan total akibat kolom dan tekanan overburden adalah jumlah dari delta sigma Z dari masing-masing titik dengan tekanan overburden pada kedalaman Z sama dengan 2,5 meter, yaitu kita tinggal hitung totalnya saja. Total dari titik A, titik 1, titik 2 dan titik 3, sigma Z totalnya kita isi 25. 25 ini hasil dari perkalian antara kedalaman dengan apa namanya? Ini ya, gamma B. Maka hasilnya 25, kita taruh 25 ditambah 19,27 sama dengan 44,27. 19,27 ini kita dapat dari perjumlahan antara titik 1 delta sigma Z. Nah, pada tabel ini ya, ini kita jumlahkan seperti yang tadi sampai kita mendapatkan hasilnya yaitu 44,27. Maka titik 2 ini kita menyesuaikan dengan cara pengerjaan yang tadi. 25 ini kita tambahkan dengan penjumlahan antara titik 1 dan juga berikutnya sampai pada titik 3. Maka hasilnya adalah ini. Kita masuk beban merata persegi panjang. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri rumusnya. Dan kalau kita mau sederhanakan itu menjadi sigma Z sama dengan Q0 kali I. Q0 ini keterangannya yaitu tegangan akibat beban pondasi. Sedangkan I adalah nilai faktor pengaruh. Nah, ini adalah grafik yang akan kita hitung, gunakan untuk dalam perhitungannya. Nah, seperti sudah kita lihat, sebuah pondasi persegi panjang dengan panjang 6 meter dan lebar 4 meter seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah contoh soal yang dimana kita akan cari tegangan vertikalnya pada titik A dan B. Di sini kalau kita melihat luasan dari A-nya ini adalah 6 meter, sedangkan B-nya ini adalah 4 meter. Karena di sini adalah ada 4 pembagian, 4 kotak ya, ada 4 kotak, maka kita bagi lagi. Tadi di sini adalah 6, panjangnya 6, maka pembagiannya yaitu 6 dibagi 2, kita mendapatkan setengah ya. Setengahnya yaitu 3.
3 dan 3. Berikut dengan 4 meter. Kita bagikan 2 mendapat setengah-setengahnya yaitu 2 meter. 2 meter. Beban yang bekerja pada fondasi adalah Q sama dengan 124 kN meter persegi. Berikut adalah penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya ya. Seperti yang tadi, garis yang selesai garis tadi 6 meter, sudut luasan A. Beban meratanya yaitu 6 kali 4. Kenapa kita dapat 6 kali 4? Karena panjang dikali lebar, lebar dikali panjang. Kita isi nilai-nilainya yaitu 6 meter dan 4 meter. Kedalamannya yang ditinjau adalah Z sama dengan 2, atau kedalamannya sama dengan 2 meter dari sudut luasannya. Maka M kita ketahui bahwa M sama dengan B per Z. Nah, B-nya ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari luasan dari titik B-nya. Ini ya, luasan dari titik B-nya. Sehingga 4 ini kita taruh pada nilai B. 2 ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari Z atau kedalamannya ini 2. Maka hasilnya begini. Berikut dengan ini ya, dengan N-nya. N-nya L per Z. L-nya kita dapat dari mana? Dari ini ya, luasan dari titik A. Z-nya kita taruh seperti biasa, per Z sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Hasilnya ini. Nah, untuk perhitungan I-nya kita lihat pada tabel berikut, grafik berikut ya. Grafik. Di sini sudah ada tanda 3 di titik 3. Garisnya yang ditarik adalah garis titik 3. Titik 3 ini kita dapat dari nilai ini ya, hasil dari N. Kita tarik sampai ketemu dengan titik potong, sehingga di sini kita perkirakan di sini hasilnya yaitu 0,242. Kita tarik sampai mendapatkan ini ya, sampai hasilnya yaitu 0,242 untuk I. Sedangkan delta sigma Z sama dengan Q kali I. Q-nya ini tadi kita lihat pada slide awal. Ini Q-nya ini ya, 124 kN. Nah, 124 dikali dengan 0,42 itu adalah hasil dari I, dan mendapatkan hasil 30,008. Berikut pada titik B, kita fokus pada titik B ya. Ini adalah titik B. Nah, 3 beban meratanya 3 dikali 2. Kenapa 3? Karena kita fokus pada kotak. Nah, ini titik B, maka garis yang dipertemukan ini ya, ini ketemu dengan ini, berarti kotak ini ya. Nah, ini. Kita berbicara dengan titik B, maka titik B-nya ini ya, kotak ini ya. Begitupun dengan bebas ya, pokoknya setengah dari kotak persegi yang sudah di ini ya. Maka di sini kedalamannya Z sama dengan 2 meter dari sudut luasan. Nah, M-nya kita hitung seperti biasa, seperti pada titik A sebelumnya ini, yaitu kita isi nilai-nilainya. M sama dengan B per Z, yaitu B-nya 2, karena ini ya, setengah dari luasan B.
2. Sedangkan Z-nya 2. Kita isi 2 bagi 2 sama dengan 1. Berikut dengan L per Z sama dengan 3 per 2. 3-nya kita dapat dari ini ya, lebarnya. Lebar 3 per 2. 3 per 2, 2-nya kita dapat dari Z. Maka hasilnya adalah 1,5. I-nya kita kembali lagi ke grafik, kita perhatikan ya. I-nya itu kita patokan dari angka 1. Nah, kita pemisalan ini adalah 1.1 ya. Nah, kita tarik dari titik berikut sampai ketemu perpotongan yang sudah ini ya, ini. Kita lihat ini ya. Nah, kita masuk di beban merata berbentuk lingkaran. Ini adalah lingkaran suatu bebannya. Dan begitu sudah masuk pada rumus, GZ-nya sama dengan Q0 kali I. I-nya ini kita dalam pencariannya itu 1 kurang 1 per 1 tambah R per Z dikuadratkan 2 dan dikuadratkan lagi menjadi 3 per 2. Ini adalah grafiknya. Ini juga penting ya. Nah, contoh soalnya, sebuah pondasi tangki berbentuk lingkaran berdiameter 4 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini ya, ini adalah gambar pertama dan gambar kedua. Kita seperti biasa, Q-nya 124, tanyanya 18 kN per meter kubik. Maka hitunglah delta sigma Z di titik A dan B pada bahasan kondisi. Pada dua kondisi. Ini adalah penyelesaiannya. Kita tinggal isi nilainya 4 meter, Z-nya 4 meter, R-nya 4 bagi 4. R-nya itu kita dapat dari ini ya. Diameter 4 dibagi dengan kedalamannya 4. Maka hasilnya 1. X-nya 0 karena tidak ada jarak antara ini ya. Di titik A. Dia tetap pada titiknya. Sedangkan Z per R seperti biasa kita tinggal isi Z-nya 4, R-nya itu 1 karena hasilnya ini 1. Hasilnya 1. Nah, X per R sama dengan 0,1 sama dengan 0. I-nya kita fokus pada 8,9%. Kita dapat dari mana 8,9%? Kita tinggal lihat di sini ya. Tadi Z per R-nya kita dapat 4, maka kita tarik garisnya dari sini, kita tarik sampai dapat titik perpotongan. Nah, di sekitaran sini. Di sini kita tarik dari sini, kita tarik ke atas. Nah, sekitaran sini 9. Mendekati 9, tapi saya bulatkan menjadi 8,9. Saya ini ya, hitungkan menjadi 8,9%. Maka 8,9% ini kita 8,9 ini karena ini persen, maka kita harus hitung lagi hasilnya. 8,9% tuh nilainya berapa? Nah, maka dapat nilainya yaitu 0,089 dari 8,9%. Nah, delta QZ-nya ini kita isi nilainya saya 124, tadi Q-nya, I-nya sudah jadi 8,9% menjadi 0,089 karena 8,9 dibagi 100. Hasilnya itu ini 11,36 kPa. Nah, ini sama ya caranya, kita isi nilainya, maka I-nya kita juga dapat 5% dari 4, Z-nya 4, ZR-nya 4. Kita tarik sampai kita tarik ke atas, kita mendapatkan nilai pas 5 per 100, 5%. Jadi kita perhitungannya pecahannya 5 per 100 sama dengan 0,05, maka hasilnya 6,2. Itu hasil dari 124 dikali 0,05. Nah, ini sama,
kita tinggal sesuaikan saja. Nah, bedanya ini Z-nya kedalamannya sudah jadi 2 karena pembagian dari kedalaman 4. Kita ketika sudah tambah ini, maka Z-nya berubah, kedalamannya tanahnya berubah menjadi 2 meter. Nah, maka kita tulis kedalamannya 2 meter dan kita perhitungkan sampai kita dapat I-nya. I-nya 30% dari 2 ya. 2 ZR-nya 2, kita tarik sampai ketemu perpotongan ini ya, garis ini, garis ujung antara 0 ya. Kita tarik ke atas dapat 30%. Maka I-nya 30% kita taruh. Nah, 0,3 kita dapat seperti biasa dari 30/100. Sedangkan QNL-nya QN-nya sama dengan 2196. Kita dapat dari mana? Dari perhitungan ini. QN sama dengan 124 itu Q dikurangi 2, 2-nya itu kedalaman dikali 18. 18 itu tadi ini ya. Ini. Maka hasilnya 2156. Kita taruh, kita kalikan dengan I-nya mendapat nilai 658,8. Nah, pada kedalaman berikut ya, masih 2 meter. Kita cari I-nya 7%. Hasil yang dari sini ya, dari sini ke sini sama saja. Sama dengan penyelesaian yang tadi. 7% kita dapat dari, kita tarik Z. ZR-nya 2. Kita tarik nih. Nah, 2. Kita tarik sampai dapat titik perpotongannya 2 ya. 2 ini, kenapa kita berhenti di sini? Karena ini kita patokan ini 2,0. Ini adalah XR-nya. Nah, kita tarik sampai kita perkirakan di sini adalah 7%. Di antara 6 dengan 8. Di antara 6 dengan 8. 7%. Maka hasilnya kita bisa taruh seperti biasa, 7% 7 bagi 100 mendapatkan 0,07 dan 2196 ini perhitungan dari QN-nya. Maka hasilnya 153,72. Nah, beban merata trapesium memanjang. Di sini sudah ada rumusnya ya, rumusnya dengan bentuk dari trapesium memanjang. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Dan juga ini ya rumusnya. Nah, ini adalah grafik perhitungannya. Ini ya, satu timbalan jalan dengan tebal 5 meter, lebar permukaan jalan 9 meter dan lebar bawah 19 meter, maka hitunglah tempat dengan titik B. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, kita tinggal isi aja. Z-nya itu kedalaman 4 meter, A-nya itu 5 meter, B-nya 15 meter. 15 meter dari mana? Dari perhitungan 6 meter ini ditambah dengan 9 meter ini menjadi 15. Kita tinggal isi aja nilai-nilainya. A per Z 1,25, B per Z 2,5, I-nya 0,47. Sedangkan ini sama ya, sehingga mendapatkan I 0,349. Delta sigma Z-nya kita tinggal isi 95. Kita dapat dari mana? Kita dapat dari ini ya. Perhitungan ini dikali dengan 0,47 ini. Nilai I-nya dikurang 95 dikali 0,349 ini. Maka hasil dari perhitungan delta sigma Z ini adalah 17,572 kPa. Baik, terima kasih. Itulah presentasi pembahasan yang sudah kami bahas, materi tentang distribusi tegangan dalam tanah yang berkaitan dengan teori Boussinesq. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang. Terima kasih.